Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bertemu dalam keadaan sehat. Semoga teman-teman, keluarga, dan kerabat semuanya di rumah, ya, dimanapun berada, juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa dan bacaan Ummul Kitab. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita awali dengan kita lanjutkan tilawah kita. Saya minta tolong nanti Mas Hadi yang memimpin dan nanti Mas Hatim yang menerjemahkan. Oke, silakan diambil mushafnya terlebih dahulu. Kita lanjutkan kemarin sampai ayat berapa. Bisa dimulai, silakan Mas Hadi. Siap Ustaz. Silakan teman-teman untuk mengambil Al-Qur'annya. Sekarang kita membaca surah Al-Baqarah dari ayat 17 sampai ayat 24. Satu halaman ya teman-teman. Masaluhum di. 6. Ayat 17. Asalkan. Masaluhum kamasalil ladzi. Ayat masaluhum. Masaluhum sampai ayat ke-24. Ya, sebelum kita memulai pembacaan surah Al-Baqarah, kita buka terlebih dulu dengan membaca surah Al-Fatihah. A-ba-ta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtabu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pandangan dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan, sehingga rezeki sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, mereka buatlah suatu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Hadi, Mas Hatim yang telah memimpin tilawah pada pagi hari ini. Selamat datang Mas Haikal, ini kakak angkatan kita, bergabung di kelas kita. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan pertama, ya, bahwa mata kuliah ini adalah praktik. Ya, gitu. Apa maknanya praktik? Jadi kita lebih banyak melakukan, ya, daripada hanya sekedar mendengarkan teori, menyimak dan lain sebagainya. Gitu.
Oleh karena itu ya, nanti kita akan bertahap ya prakteknya. Kita bertahap ya, satu demi satu supaya karakter yang ada pada diri kita ini benar-benar melekat gitu ya. Sebelum itu nanti saya akan menjelaskan ya terkait dengan pengetahuan karakter ya. Apa sih yang dimaksud karakter dan faktor-faktornya, bagaimana cara menumbuhkan karakter gitu. Nah, mata kuliah ini itu diselenggarakan dengan metode atau pendekatan blended learning, memadukan ya, tatap muka melalui Zoom dan sejenisnya atau LMS ya, kita sebut asinkronus. Tadi bagus sekali di awal sudah bertanya Mas Alvin, nanti kita pakai LMS Schoology atau pakainya Al-Hikmah. Kita coba migrasi pakainya Al-Hikmah gitu ya. Pakai Moodle. Nanti setelah saya menjelaskan, kita coba masuk di LMS tersebut ya, materi sudah saya unggah di situ. Walaupun kontennya belum lengkap gitu ya. Nanti seiring berjalannya waktu, ketika waktunya LMS, nanti saya lengkapi. Yang kedua, teman-teman semuanya, untuk proyek ini ya, yang pertama untuk psikomotor yakni praktek itu sendiri ya, praktek itu sendiri. Nanti akan saya buatkan instrumen yang itu coba kita buat target-target dengan jelas indikatornya gitu ya. Teman-teman nanti bisa mengisinya dengan mudah dimanapun gitu ya. Berikutnya, nanti setelah psikomotor kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, artinya kita sudah tumbuh karakter. Kalau belum tumbuh, apa sih sebenarnya karakter kita? Ya kita analisis nanti ya. Apakah saya ini memang tipenya itu orang yang ibarat disiplin atau tidak begitu ya. Nanti termasuk indikator-indikatornya. Apa ciri-ciri disiplin dan lain sebagainya gitu. Sehingga itu bisa saya identifikasi begitu, dan itu bisa kita lakukan mandiri. Kita bisa ingat kita ya, saya ini sebenarnya yang saya nggak sukai itu apa sih, semisal ya saya nggak suka kalau kumpul-kumpul banyak orang gitu ya. Ya kalau kita itu sandingan dengan teori kepribadian ya, mungkin ya saya ini tipe orang yang introvert gitu. Itu salah satu contoh saja. Nah, apakah bisa kita tingkatkan bagaimana saya ini bisa ramah ke mereka, gitu ya, nyaman tanpa ada tekanan. Gitu. Setelah nanti kita coba identifikasi, ya, coba kita nanti tumbuhkan, gitu ya. Makanya nanti saya berharap teman-teman ya, ya bisa dengan apa ya, kalau ibarat itu tidak atas tekanan begitu ya. Kita harus menumbuhkan kesadaran diri terlebih dahulu terkait dengan urgensi dari karakter ini. Apa sih manfaatnya karakter ini? Bagaimana kalau kita tidak berkarakter? Apakah ada orang yang kita rugikan atau membenci kita, atau memang ini hanya untuk mata kuliah ini saja gitu ya. Jadi harapannya ini bisa berefek nanti ya, tidak hanya di perkuliahan ini gitu ya. Setelah perkuliahan ya kita seminimal mungkin bisa memiliki karakter tersebut gitu. Saya mohon izin share screen ya, teman-teman dapat mencatat atau dapat mengunduh materi nanti di LMS. Untuk cara enroll dan sebagainya nanti saya briefing, namun sebelum itu saya akan menjelaskan materi pengantar karakter terlebih dahulu.
Bagaimana Mas Hatim? Apakah apa ini? Masuk Ustaz. Sudah terlihat? Masuk Ustaz. Sudah Ustaz. Sudah terlihat. Oke, baik. Oke, masih terlihat ya? Masih Ustaz. Oke, terima kasih. Baik, kita akan mulai untuk ini sebenarnya di pertemuan pertama ya, karena kita kemarin masih banyak membahas evaluasi perkuliahan sebelumnya. Untuk di pertemuan ini tetap kita bahas apa sih materinya, yakni tentang memahami karakter secara mendalam. Nah, kita kenal ya dalam pembelajaran itu ada taksonomi Bloom ya, C1 sampai ya, C6. Masih ingat itu? C1 apa, Mas Alvin? Lupa Mas Hadi. C1 taksonomi Bloom. Lupa juga Mas Hatim. Lupa juga. Ya Ustaz, bentar Ustaz. Oke, atau Mas Huda boleh jawab. Pengetahuan. Apa? Pengetahuan. Pengetahuan, bagus. Apa contohnya pengetahuan, Mas Huda? Contohnya pengetahuan itu seperti Redaksinya, apa ini kata operasionalnya? kayak mengingat itu. Nah, saya persilakan teman-teman browsing kembali ya, coba dibuka di googling. Mengingat, menghafal seperti itu, Ustaz. Mengingat, menghafal ya bagus, walaupun mungkin kurang tepat tak masalah. Ya. Oke, silakan saya kasih waktu untuk googling ya. Nah, ini calon guru ya, teman-teman harus hafal begitu ya di luar kepala begitu ya. Kalau bisa seperti itu. Oke, sudah. Nah, ketik saja taksonomi Bloom begitu ya. Nanti muncul itu. Ada yang edisi sebelum revisi, ada yang sudah revisi gitu. Sudah ketemu Mas Hatim? Sudah Ustaz. Oke, bisa dibacakan biar teman-teman tahu. Tingkatan pertama yaitu mengingat Ustaz. Nomor 1 mengingat. Ya. Yang kedua memahami. Yang Mm-mm. ketiga mengaplikasikan. Yang Ya. keempat menganalisis. Yang kelima mengevaluasi. Yang keenam menciptakan atau membuat Ustaz. Oke. Creating. Betul sekali ya. Nah, coba kita jangan sampai ini dilupakan ya. Nanti teman-teman ketika membuat tujuan pembelajaran pasti memakai kata operasional taksonomi Bloom ini, begitu ya. Nah, C1 sampai C3 itu termasuk kategori ya LOTS ya, lower order thinking skill, gitu ya. Jadi keterampilan ya berpikir tingkat rendah. Karena apa? Hanya mengetahui saja ya. Betul Mas Huda. Mengingat ya, terus memahami, kemudian mengaplikasikan. Jadi tahu ya, diingat, kemudian paham, setelah paham diaplikasikan. Diaplikasikan ini ibarat teman-teman ini
kalau saya logikakan, ya, apakah teman-teman tahu mie sedap goreng? Tahu, gitu ya. Bungkusnya bagaimana? Nah, oke, cara belinya di mana ini ya? Bisa di toko kelontong ya, atau toko-toko lainnya. Nah, kemudian ya, kalau hanya saya sekedar tanya begitu, ya berarti itu cuma C1 ya, sama C2 saja. Ya, mengetahui sama mengingat. Begitu ya, mengingat, memahami. Nanti kata turunan, kata operasionalnya nanti ada lagi ya, banyak sinonimnya yang sejenis. Gitu ya. Kemudian mengaplikasikan. Nah, berarti pertanyaannya sudah tinggi lagi ya. Berarti coba kamu masak. Nah, itu sudah tinggi lagi. Itu berarti C3. Nah, cara masaknya sudah tahu ya. Tadi kan sudah melewati C2. Ya, berarti nggak perlu di briefing lagi. Gitu ya. Nggak perlu dijelaskan lagi. Kita sudah bisa otomatis cara buka mie-nya, cara godoknya, ya, cara mencampur bumbunya. Nah, itu kan ada teknik-teknik ya. Kan pasti beda mie goreng buatan kita, buatan ibu, buatan warung kopi ya pasti beda-beda. Karena penerapannya juga berbeda-beda. Itu menerapkan. Menerapkan ini menggunakan ya, mengaplikasikan atau mempraktikkan itu termasuk. Baru nanti masuk C4 lebih tinggi lagi. Setelah kita buat mie-nya jadi, nah, kemudian kita cicipi. Nah, masuklah itu C4. Kita analisis. Tadi mie-nya kembelotongan. Nah, ngerebusnya terlalu lama. Ini yang membuat mie-nya lembek. Nah, bumbunya tak bisa bercampur. Nah, itu menganalisis. Kemudian meningkat lagi ke C5, mengevaluasi. Oh iya, berarti nanti kalau dibuat lagi, jangan diulangi lagi. Ya, godok mie-nya cukup 2 menit, jangan 5 menit misal. Ya, supaya mie-nya nggak blotong. Jadi itu dievaluasi. Ya, itu masuk C5. Nah, kalau masuk C6 bagaimana Ustadz? Ya, begini berarti. Berarti bagaimana cara membuat mie yang enak? Nah, itu lebih susah lagi. Kalau tadi kan sampai dianalisis, dievaluasi. Ini membuat mie yang enak serupa dengan mie sedap, gitu ya. Mulai dari mencari bahan tepungnya, ya, cara meraciknya, kemudian cara mengolahnya, ya, menggilingnya, kemudian kan dijemur dulu. Nah, itu kan berarti prosesnya lebih sulit, tidak hanya apa ya, menggunakan produk orang lain ya, tapi kita menciptakan sendiri, membuat sendiri gitu. Nah, C4 sampai C6 itu sering kita kenal namanya HOTS ya. Higher order thinking skill. Ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Gitu. Nah, pada tahap pertemuan awal ini ya kita kan hanya C2 ini, memahami ya. Kita nanti akan mengetahui kemudian memahami. Nah, di pertemuan berikutnya nanti coba hasil pemahaman ini kita terapkan gitu. Nanti yang mudah-mudah saja ya. Kita gunakan supaya praktek karakter ini mudah gitu. Mas Arvin ganti device, silakan. Begitu. Itu tadi terkait dengan pengaplikasian. Sama teman-teman nanti ketika di SD membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, antara C1 sampai C6 ya. C1 sampai C6 tadi harus merata ya. Jangan hanya banyak di lots-nya saja ya. Kita perlu juga di HOTS begitu supaya keterampilan kompetensi yang diperoleh siswa itu merata gitu.
Sama seperti karakter ini nanti ya. Karakter ini nanti tidak hanya kita mengevaluasi sampai C5 saja, tidak pada diri kita masing-masing, tidak ya. Tapi sebisa mungkin nanti seperti yang saya sampaikan di awal, tugas ini, produk ini yakni nanti kita ada studi kasus membimbing karakter ya. Entah anak saudara, anak-anak tetangga. Yang penting ada objek yang kita bisa bimbing, karakternya bisa meningkat begitu. Namun sebelum itu bisa dilaksanakan, tentunya kan kita karakter diri kita terlebih dahulu yang harus bagus gitu ya. Untuk pengerjaan studi kasus tersebut nanti kita laksanakan setelah setengah pertemuan dari mata kuliah ini ya. Ini pertemuan ke-9 teman-teman nanti mulai membimbing. Tetapi untuk mencari siswanya boleh kenal-kenalan mulai saat ini boleh. Tapi yang kita tekankan di semester di pertemuan awal sampai nanti UTS itu adalah fokus pada diri kita terlebih dahulu gitu ya, karakter pada diri sendiri terlebih dahulu sebelum nanti kita menerapkan C6. C6 ini membuat karakter. Misal nih ya, ada anak tetangga saya ini kebetulan anaknya Bude begitu ya. Anaknya ini temperamen ya, suka teriak-teriak. Bagaimana cara saya bisa mengubah anak ini enggak teriak-teriak? Kemudian ditanya, didekati, ya, masih melawan, teriak-teriak, malah meronta-ronta ya, ada itu ya, gitu. Atau anak ini ya, sukanya berdiam diri, tak mau bersosialisasi ya, dengan teman sebayanya, gitu. Nanti coba kita rubah dia supaya dia itu mau bergaul dengan teman kita apa sih gitu ya, dengan pendekatan bebas yang teman-teman bisa laksanakan di rumah masing-masing tentunya gitu ya. Makanya tugas di mata kuliah ini tidak banyak ya, tidak seperti mata kuliah yang lainnya ya. Misal kalau mata kuliah yang lainnya kan lebih banyak ke aspek pengetahuan ya, aspek pengetahuan. Kalau mata kuliah ini lebih banyak di aspek sikap ya. Pengetahuan masih ada ya, tapi porsinya kecil. Mungkin ya 20% saja dari total keseluruhan materi mata kuliah ini. Nanti 80%-nya kita lebih banyak ke keterampilan khusus, keterampilan umum dan sikap begitu ya. Gitu. Apalagi era sekarang ini adalah era disrupsi ya, yang mana kita ketahui ya, identitas kita masing-masing ini susah untuk kita munculkan ya, kalah dengan budaya-budaya dari luar yang itu lebih tren atau booming di lingkungan atau di kalangan anak muda. Enggak zamannya lagi sekarang penting karakter itu tak penting ya, yang penting ini pokoknya cerdas pintar. Karakter itu nomor ke-27. Nah, ada yang beranggapan seperti itu. Tentunya itu tidak tepat ya. Tidak tepat. Nah, karakter ini pula yang bisa membedakan kita dengan mesin gitu. Maksudnya bagaimana? Semakin ke depan ya, pendidikan ini akan bertransformasi mengikuti perkembangan zaman nanti. Mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang saat ini kita jalani, termasuk teman-teman alami saat ini, kan dulu tidak ada bayangan. Yang sebelumnya perkuliahan itu tatap muka di kampus di Mahat, ya bisa ketemu langsung. Sekarang kan tidak ya. Ini melalui daring. Tentunya sense-nya berbeda, ya, rasanya berbeda. Teman-teman di kampus langsung sama datang bertemu dengan guru dengan seperti saat ini ya, hanya duduk di lab di rumah masing-masing, tentunya sangat berbeda. Nah, yang membedakan guru sebagai transfer
of knowledge ya, dengan guru yang membentuk jiwa, perasaan, dan hati tentunya sangat berbeda. Dan inilah yang membedakan kita dengan pesatnya teknologi informasi. Gitu. Jadi masih butuh sentuhan-sentuhan karakter ya, jiwa, bagaimana memahami perasaan orang lain, ya, bagaimana menghormati, menghargai dia, bagaimana berkata yang tidak menyakiti orang lain, ya. Bagaimana pula kita bisa berbuat ya, dan itu orang lain ya senang dengan kita. Itu tentunya sangat susah ya, dan sulit begitu. Ya, karena apalagi umumnya karakter ini berkaitan dengan atau berlawanan dengan hal-hal yang kita senangi, ya, gitu ya. Ngapain sih saya ini harus menghormati dia? Oh, nggak ada untungnya buat saya. Gitu. Tentunya ini sulit ya, sulit karena bertentangan dengan apa yang disenangi oleh kebanyakan orang. Tetapi ini pula yang nanti bisa membangun fondasi yang kuat di siswa-siswa SD kita. Karena apa? Di tingkat kecil jika karakternya sudah baik, ya insya Allah untuk hal tataran pengetahuan bisa ditingkatkan, begitu ya. Ya walaupun mungkin ada yang beralasan ya oke karakter saja penting, yang pengetahuan tak penting. Juga tidak demikian ya. Itu hanya alasan orang-orang yang tidak mau berjuang ya, tidak mau berlelah-lelah untuk mengejar ketertinggalan ya. Alasan orang yang tidak mau berprestasi gitu. Jangan sampai demikian. Tetap prestasi tetap nomor satu ya, tetapi sebelum nomor satu kan ada nomor 0 nih. Nomor 0-nya ini ya adalah karakter itu gitu. Jadi pondasinya adalah 0 yang artinya itu adalah karakter kita, kemudian baru nanti kita dorong prestasi. Ya betapa banyak ya berita di media sosial di luar sana, tentunya banyak siswa memiliki prestasi ya tingkat lokal, daerah, nasional sampai internasional ya, tetapi jiwa mereka kering. Artinya kering ya, mereka hanya didorong untuk berprestasi saja. Mereka tak bisa atau tak tahu bagaimana caranya menghargai orang ketika dia berbicara berhadapan-hadapan. Dia tidak ada rasa puas atau kebahagiaan ya setelah mendapatkan prestasi. Artinya masih kosong jiwanya. Begitu pula perasaan-perasaan dan tindakan yang lainnya ya. Bagaimana kalau disiplin mungkin masih iya ya, karena mereka ikut contohnya les privat ya. Dari pagi sampai siang bahkan sore ya, untuk mengejar prestasi-prestasi. Akhirnya prestasi setelah didapat ya, kemudian ya sudah sampai prestasi saja, ya mengabaikan karakter. Ya cara berbakti kepada orang tua juga tidak tahu. Gitu. Jangan sampai kita seperti itu. Apalagi slogan Al-Hikmah itu ada yang pertama karakter, yang kedua prestasi, gitu ya. Jadi kita harus sopan, ya kita harus memiliki prestasi. Jangan sopan saja tapi tak memiliki prestasi, ya rugi. Ya pasti kita nanti kalah bersaing. Ketika kompetisi ya otomatis kalah. Itu pun juga kurang baik. Jadi karakter dengan prestasi itu harus sama-sama maju. Gitu ya. Tetapi kalau prioritasnya ya harus karakternya terlebih dahulu. Kalau karakternya sudah bagus, ya insya Allah prestasi mengikuti. Tetapi yang paling penting ya karakter prestasi ini harus sama-sama maju. Makanya teman-teman saya dorong bagaimana nanti karakter ini kita praktekkan ya kuat di diri kita, kita pun juga berprestasi. Makanya nanti di tugas produknya hasil dari pembinaan tersebut ya kita nanti jadikan artikel gitu ya.
kita jadikan artikel yang kita publikasikan. Mengapa Ustadz kok tugasnya selalu karya? Ya, karena tanpa karya ya kita tidak akan dihargai orang ya. Keberadaan kita adalah dari karya kita begitu. Makanya ada pepatah dari Pramudia Ananatur ya, sepintar apapun kamu ya, kalau kamu tak memiliki karya ya kamu tidak akan dianggap gitu ya. Makanya sepintar apapun kita ya, itu enggak ada gunanya ya kalau kita sendiri tidak bisa membuktikan kita ini bisa berprestasi. Nah, mengapa kita memilih karya tulis? Karena karya tulis mudah untuk ditelusuri kembali gitu ya. Misalnya saya menerbitkan artikel populer di koran online, masih ada sampai saat ini gitu ya. Dulu ketika S1 saya pernah diliput ya, masuk majalah itu. Saya cek masih ada di online. Terus ada juga itu di koran ya. Dulu itu saya ingat Okezone namanya gitu ya. Masuk itu tahun 2014 kalau enggak 13. Itu saya cek sampai sekarang juga ada. Nah, jadi mudah kalau ditelusuri. Nah, oleh karena itulah ya pentingnya kita berkarya. Karya ini adalah prestasi kita. Jadi teman-teman saya harap nanti hasil dari membimbing ya, dari tugas produk ini ada dua. Ya. Teman-teman bisa catat ini ya, ada dua. Yang pertama membuat artikel populer itu diterbitkan di koran, majalah, ya, atau sejenisnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua membuat artikel ilmiah nanti kita dipublikasikan di jurnal gitu. Itu ya. Jadi tugasnya cuma satu tapi kita kerjakan serius gitu. Jangan sampai hanya satu tetapi copy paste semuanya. Ya berarti karakter kita ya kurang bagus ya. Itu kan karakter-karakter yang tidak jujur berarti. Nah, ini bukan karya saya kok saya akui. Ya, berarti kan melanggar. Makanya untuk bisa terbit, untuk bisa tulisan kita bagus ya, dia butuh usaha. Gitu. Ini penting dan urgensinya kita memahami karakter ya. Jadi jangan sampai karakter ini dijadikan alasan kita tidak berprestasi, jangan. Nah, berarti itu hanya alasan mereka yang enggan untuk berprestasi ya, atau tidak mampu untuk berprestasi. Karakter saya bagus Ustaz. Nah, karena apa? Orang yang memiliki karakter bagus ya pasti dia memiliki prestasi. Tetapi kalau orang memiliki karakter bagus dia tidak memiliki prestasi, ya pasti kita kita bertanya-tanya. Terus karakternya ini menonjol dalam hal apa kalau dia tidak berprestasi? Misalnya ya, dia ini seorang yang ramah, seorang yang sopan, ya, seorang yang peduli, begitu, seorang yang disiplin, tapi tak memiliki prestasi apapun, ya kita pasti diragukan. Mungkin iya di lingkup orang-orang yang dikenal saja itu bisa dibuktikan. Apakah benar ya si A ini orangnya disiplin, ramah, ya, peduli, betul sekali. Ya. Saya kadang itu 1 bulan main ke rumahnya dia, ya. Dia disiplin di rumah, ya. Tak pernah bangun kesiangan, bangunnya selalu di awal sholat. Gitu. Terus dia peduli ya, ketika ada sampah di rumah ya, atau cucian piring kotor ya, selalu dia cuci. Nah, itu kan peduli terhadap orang tua, begitu ya. Dia tak pernah menyusahkan kehidupan dengan orang lain, gitu. Nah itu teman dekatnya saja yang tahu, gitu ya. Tetapi kalau orang lain ya caranya dengan karya. Betapa banyak di luar sana kita baca biografi orang yang memiliki karakter bagus, tetapi juga seorang akademis yang memiliki karya banyak. Ya. Itu ya. Katakanlah Buya Hamka, ya.
Nah, karyanya banyak sekali. Tapi dikenal juga seorang yang disiplin, rendah hati, gitu ya. Terus seperti para kiai-kiai ya yang di pondok pesantren, kan orangnya alim. Dia ternyata kita telusuri lagi, dia suka nulis kitab ya, kitabnya ternyata puluhan sekarang sudah, bahkan sampai ratusan. Bagus sekali jadi ya. Atau ulama-ulama besar ya. Contohnya ya Imam Syafi'i gitu ya, walaupun umurnya pendek ya, dikenal orang yang suka hijrah mencari ilmu, disiplin, jujur, ya karakternya kan bagus semua itu. Nah, ternyata di balik itu semua karyanya banyak ya. Nah, karya-karyanya banyak seperti kitab Al-Um ya, Ar-Risalah ya, ilmu fikih, fondasi ilmu fikih, karya Imam Syafi'i. Kita bisa meniru itu. Ada karya, juga ada karakter. Nah, itu. Contohnya kalau kita mau lihat lagi banyak ya, banyak ya. Imam Ahmad ya, itu juga seorang yang memiliki karya banyak. Ya jangan sampai kita ya ibarat malas ya. Berarti kan kita tidak memiliki karakter disiplin. Jangan sampai seperti itu. Itu salah satu contoh saja. Makanya di sini persepsi karakter penting dan tak memiliki prestasi itu hanya alasan saja yang dibuat oleh mereka yang enggan berprestasi atau tidak mampu berprestasi atau malas saja, itu ya. Itu. Ini urgensi kita memahami karakter yang ada kaitannya dengan prestasi. Nah, apa sih makna karakter? Ya. Kalau kita analisis berdasarkan etimologi, asal bahasanya, karakter ini berasal dari bahasa Yunani. Ya, artinya menerapkan nilai kebaikan. Nah, jadi segala nilai-nilai kebaikan itu dilakukan ya, diterapkan itu dilakukan. Seperti tadi saya contohkan tadi ya. C3 itu menerapkan, berarti yang sudah dilakukan. Mie tadi sudah diolah ya, tidak hanya diketahui dan dipahami saja, tapi sudah diolah. Nah, tapi ini tingkah laku ya. Jadi segala kebaikan itu dilakukan, diwujudkan dengan tingkah laku gitu ya. Contohnya begini, oke, saya akan buktikan ya IPS semester ini naik. Ya, tetapi hanya di perkataan saja ya, tidak sampai ke tingkah laku. Misal ini tugas tak pernah dikumpulkan, berarti kan hanya berhenti di pengetahuan C1 dan C2 saja, dia nggak pernah melakukan, ya nggak, mana mungkin nilainya bisa naik gitu ya. Nah, berarti ya kita bisa cross check, berarti hanya dia berhenti di mulut saja. Kalau ibarat tingkatan keimanan ya iman yang ada di mulut saja, belum sampai meresap pada perbuatan gitu ya. Iman ini kan ada tingkatannya ya, di mulut, terus di hati, terus di perbuatan. Kalau bisa ya ketiganya itu menjadi satu. Jangan sampai di mulut saja tak pernah dilakukan. Ini dari bahasa Yunani. Kemudian dari pusat bahasa, Depdiknas, karakter ini merupakan jiwa, budi pekerti, sifat, watak. Ya. Ini semua kan non fisik ya, non fisik. Jadi karakter itu bisa kita ibaratkan bersumber dari jiwa, hati, akal, pikiran. Gitu ya. Dan ini tidak bisa dilihat, ya. Kita tidak bisa melihatnya. Bagaimana kita bisa melihat dia seorang yang berjiwa luhur, ya, berjiwa ikhlas? Gitu. Ya dari perbuatannya, gitu ya. Misal nih ya, saya sudah ikhlas Ustaz. Saya sudah ikhlas. Tetapi di belakang sering ibarat gerundel. Ya berarti ya dia secara tidak langsung ya belum ikhlas gitu. Yang namanya ikhlas ya berarti
ada atau tidaknya ya nggak ada pengaruh sama sekali. Ibaratnya seperti kita memberi itu loh ya. Kita misal memberi makan kepada teman kita, saya ikhlas ini. Tapi dalam pikiran setelah memberi, oh iya ya dalam pikiran saya, tadi nasi saya itu berikan ke dia. Tetapi, waduh saya nggak punya uang. Ya berarti belum ikhlas kalau masih berpikiran seperti itu. Bagaimana caranya? Ya kita lupakan, udah ikhlas. Apa tujuannya? Ya satu, ya kita mengharap ridho Allah. Gitu ya. Kalau sudah mengharap ridho Allah, ya nanti ada penggantinya itu pasti. Gitu ya. Pasti perasaan-perasaan seperti itu ada pada diri kita masing-masing, gitu ya. Nah, ada seperti itu. Kalau teman-teman seperti nonton sinetron itu loh ya, mulutnya diam tetapi ada seorang seolah-olah dia itu berbicara begitu ya. Nah, itu berarti jiwa kita ini lagi mengarah ke apa ya? Dialog apa ya? Dialog hati ya. Dialog jiwa kita begitu. Begitu. Kalau nonton sinetron kan demikian ya. Ya awas. Di mulutnya nggak berbunyi ya, tetapi kita mendengarkan. Nah itu pasti ada dialog-dialog seperti itu ya. Yaitu baik yang mengarah ke kebaikan maupun mengarah yang buruk gitu. Ini menurut Debdiknas seperti itu ya. Kemudian kalau dari definisi dari beberapa pakar ini sudah saya ringkas. Ini sengaja tidak saya tampilkan referensinya ya, agar mudah dipahami. Ya, ini usaha sadar mengembangkan, menumbuhkan potensi siswa ya untuk ya bisa dia memiliki bakat, minat, kepribadian, keterampilan berpikir, hidup harmonis berdasarkan etika dan aturan yang berlaku. Jadi kalau kita cari kata kuncinya ya berarti harus usaha sadar terlebih dahulu. Gitu ya. Seperti yang saya sampaikan, karakter ini muaranya kemana? Muaranya ke Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Jadi niatkan ya berkarakter itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mengharap, ya boleh ya dalam tataran belajar, oke nilai saya biar mata kuliah ini dapat boleh. Tetapi jangan sampai nanti kalau hanya sekedar mengharapkan nilainya bagus ya berhenti sampai sini. Nanti setelah kuliah ini selesai, teman-teman kembali lagi ke watak atau karakter sebelumnya, jangan sampai. Naudzubillah. Jadi marilah kita berhijrah ya begitu dari yang buruk ke yang bagus. Diawali dengan apa? Kesadaran terlebih dahulu. Sadar ya, harus sadar. Sadar ini kalau kita definisikan lagi ya bisa diawali dengan niat begitu ya. Makanya mengapa orang yang sama-sama tak makan, yang satu diawali dengan niat puasa, yang satu tidak, pasti kekuatannya berbeda. Yang satu diawali niat karena beribadah dia dapat pahala, kemudian karena sudah diniati ada iktikat dalam dirinya, dia menjadi kuat, ya, tak merasa lapar, jadi enteng. Berbeda orang yang kebetulan aja dia karena nggak punya makanan, dia nggak makan, pasti perutnya meronta-ronta terus. Nah, jadi itu yang bisa kita definisikan sadar. Jadi harus benar-benar dari kita sendiri. Niatnya untuk apa ya? Karena Allah Subhanahu Wa Taala, jangan yang lainnya, gitu ya. Begitu. Jadi kalau sudah sadar, insya Allah enak. Nanti teman-teman tidak merasa terpaksa. Gitu ya. Jadi sejak bangun tidur, oh iya, saya ingat Allah ini. Oh iya, dimanapun, kapanpun ya harus baik ya. Gitu. Terus kemudian ke kamar mandi, wudhu. Oh iya, ini lantainya kotor. Terus berpikirnya panjang. Oh nanti saya sikat lah biar tidak licin. Nanti kalau licin apa ini bisa menjatuhkan adik saya atau orang tua saya itu ke kamar mandi. Pikirannya sudah panjang. Oke, saya gosok sebentar lah, 1 menit. Ini yang licin saja. Begitu. Jadi panjang pikirannya nanti. Setelah keluar kamar mandi, oh iya, saya harus keset terlebih dahulu ya, supaya
airnya tidak kemana-mana. Ya, kalau airnya kemana-mana merepotkan orang lain, ya, licin. Nah, ya, jadi semua hal yang kita lakukan karena Allah, jadi baik nanti. Kemudian dilanjutkan sholat subuh misalnya. Nah, sholat subuh pun juga begitu, ya tempatnya dirapikan. Jangan sampai setelah sholat kemudian burung. Ya, berarti ya kita merepotkan orang lain. Berarti ya kita ada detik-detik saat-saat itu kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dimanapun ya patokannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya. Ini terkait dengan kesadaran. Kemudian karena ini berhubungan pendidikan, ya berarti kita mengembangkan bakat siswa kita nanti. Makanya itu diawali dari kita terlebih dahulu, gitu ya. Gitu. Seperti yang saya ilustrasikan di penjelasan awal ya. Contoh yang paling mudah ya, saya pun juga masih sulit ya. Saya akui, kadang sholat sudah niat ya, kemudian takbiratul ihram ya, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian pikiran geramjang kemana-mana itu. Ya, tugas saya masih banyak, pakaian saya belum saya cuci, waduh. Oh, ada saja pokoknya yang keingat itu ya. Oh iya, motor saya bensinnya habis belum saya belikan besok untuk kerja misal. Selalu begitu. Tetapi ya usahakan kembali lagi ya, mengembalikan jiwa kita yang melayang kemana-mana tadi, gitu ya. Itu ilustrasinya seperti itu. Nah, jadi balik dikembalikan lagi. Kita fokus. Nah, ternyata ada teman yang gembosi. Tak usah lah, apa ini ya, untuk apa sih kuliah, enggak ada gunanya, materi tak penting. Jangan seperti itu ya, kita selalu fokus ya, kembalikan lagi. Ada lagi yang mengajak ke tidak kebaikan, kita kembalikan lagi gitu. Jadi ini apa ya, ini usaha yang terus menerus, pasti ada godaannya gitu ya. Jadi tidak mungkin materi ini selesai teman-teman langsung bisa berkarakter, tak mungkin, pasti banyak godaannya ya. Saya ingin berkarakter tidak suudzon misal, itu kan nggak kelihatan ya, dan hanya diri kita saja yang mengetahui begitu ya. Pasti banyak godaannya ya. Apalagi kebiasaan sudah sering julid gitu ya. Nah, itu pasti sangat susah sekali gitu. Makanya kita harus latih. Oke, saya harus berprasangka baik. Oh, oke, gitu. Harus terus begitu. Nanti balik lagi ala-ala dulu pernah membohongi saya, itu jangan sampai seperti itu. Makanya hal-hal buruk itu ya kita harus berhijrah begitu ya. Oke, itu dulu lah. Kita menatap masa sekarang dan masa yang akan datang begitu. Itu harapannya seperti itu. Nah, kalau karakter siswa sudah dikembangkan, bakat minatnya, ya nanti mereka akan hidup harmonis. Harapannya seperti ini. Hidup harmonis itu apa? Ya tidak bertentangan dengan etika dan aturan, baik itu berupa konvensional tidak tertulis maupun tertulis berupa undang-undang. Nah, misal nih ya, makan tak boleh berkecap. Nah, itu kan konvensional, aturan yang tidak tertulis, tetapi diyakini di kalangan masyarakat. Ya udah kita ikuti aja, nggak masalah, gitu ya, supaya nggak mengganggu mereka, gitu. Niatnya apa? Walaupun nggak ada dalil yang mengatakan, misal, kalau ada dalilnya yang mengatakan malah lebih bagus ya, berarti itu ilmu syariat, gitu. Begitu ya. Berarti ada syariatnya, ada yang tuntunannya jelas, gitu. Gitu ya. Nah, syariat ini pula kan juga kalau kita detailkan juga banyak ya, nanti ke toriko siapa yang kita ikuti gitu ya. Toriko ini ya imam madzhab ke siapa yang kita ikuti begitu. Gitu. Kalau nanti kita ikuti sudah bagus ya, kan syariat toriko ya, nanti kan meningkat lagi ke makrifat begitu ya. Itu jadi tingkatannya tinggi lagi nanti gitu ya. Ini hanya sekedar karakter gitu. Makanya karakter ini kalau hanya sekedar kita berbuat ya tanpa diikuti hati, perasaan, jiwa ya kosong, nggak ada apa-apanya, nggak ada maknanya gitu ya. Gitu. Makanya harus fisik juga iya ya. Semisal nih ya, ilustrasinya teman-teman
belajar di sini, fisiknya ada, ya harus mantap begitu. Jiwanya juga harus belajar, jangan sampai melayang kemana-mana. Baru nanti itu bisa menyatu. Oh iya, saya bisa benar-benar merasakan. Jadi tidak hanya sekedar fisiknya saja, tapi juga jiwanya. Makanya itu di kitabnya siapa itu ya? Saya lupa. Abdul Qadir Jailani ya, mohon maaf nanti kalau teman-teman yang pesantren. Itu kan ada kitab Sirul Asrol ya namanya. Itu kan ibadah lahir dan ibadah batin. Makanya harus bisa menyatu gitu ya. Seperti ilustrasinya sholat tadi. Sholat itu ya harus fisiknya hadir, jiwanya juga hadir. Begitu ya. Kalau ibadah cuma sekedar fisik saja ya berarti yang ibadahnya fisiknya, jiwanya enggak gitu ya. Gitu. Makanya kita harus menyatukan ini. Ini hanya sekedar untuk mengilustrasikan ya teman-teman. Bagaimana kita menerapkan karakter ini dalam kehidupan. Ini makna karakter seperti itu. Kemudian ketika kita sudah memahami ya tadi makna karakter yang sebenarnya, kemudian kita lihat unsur-unsurnya. Unsur karakter ini ada 4 aspek ya. Yang pertama itu pengetahuan, kita sudah tahu kan tadi ya. Kemudian perasaan, kepekaan. Jadi kita harus merasa terlebih dahulu ya. Seperti teman-teman dulu ya, kalau masa SMA, walaupun itu dilarang ya, kalau pacaran itu kan hati kita senang gitu ya. Kemudian tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan ya, dia mutus kita ya. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Nggak kelihatan ya, tapi sakit gitu ya. Mana yang bisa diobati, dibelikan obat merah juga nggak tahu di mana sakitnya gitu. Itu perasaan gitu. Kemudian kalau sudah otak ya, otak sama akal ini kan juga beda ya, otak sama akal ini juga beda-beda. Fisik ya, nah kalau sudah hati perasaan ya, kemudian kita tindakan ke fisik. Fisik ini mudah dilihat ya, ini kesehatan, berhubungan dengan kesehatan, harus bugar ya. Makanya 2 dan 4 ini ya ini harus menyatu, hati dan jiwa ini harus menyatu. Hati berhubungan perasaan, jiwa ini emosi gitu. Harus dirasakan, dihayati gitu ya. Jadi kalau tadi dimaknakan tadi ya berdasarkan etimologi dan epistemologi ya, itu kan sudah tadi di awal. Kemudian kita coba gali lagi. Ternyata unsur-unsurnya ini ada 4 ya. Otak ini berupa kesadaran, ya, berpikir. Ini kan nggak tahu ya kesadaran ini di mana sih, di kaki, di perut, atau di kepala. Sebenarnya nggak ada yang tahu ya kesadaran ini di mana. Tapi kan seringkali orang itu mengatakan kesadaran ya di otak, di akal. Tapi tidak ya, berbeda ya. Otak dengan akal ini berbeda sekali. Kalau dalam ilmu kedokteran pasti ya otak mengatakan otak ya, karena itu wujud fisik ya. Atau bahasa Jawanya polo gitu ya. Kalau makan ayam, kepala ayam dibelah. Nah, itu mungkin dalam bahasa kesehatan itu polo. Tapi untuk kesadaran berkaitan dengan akal ini pasti nggak tahu ya. Ya walaupun mungkin di situ. Termasuk keterampilan berpikir dan wawasan pengetahuan. Ya, 3 aspek ini. Makanya kita harus sadari betul ya. Oh iya, harus merasa karakter ini penting dulu. Jangan sampai merasa nggak penting. Kalau otak sudah menyadari, baru kita gabungkan dengan hati, perasaan, kepekaan, gitu ya. Seperti yang saya ilustrasikan tadi, oh iya, kamar mandinya licin ini. Ya, sebenarnya nggak butuh waktu lama untuk menyikat, ya. Menyikat lantai yang licin tadi, ya. Karena hanya beberapa saja. Kecuali kalau memang membersihkan kamar mandi beda lagi ya. Maksud saya itu yang lantai yang hanya diinjak terasa licin itu tadi. Gitu ya, sikat cuma 1 menit selesai kita siram gitu. Jadi ada kepekaan di situ. Oh iya, orang tua saya ini sebenarnya tahu ya bahwa dia nggak punya uang. Ya udah kita pegang, nggak usah minta uang lah, ya, menyusahkan. Akhirnya seperti itu nanti. Walaupun nggak berbicara kita peka tersendiri gitu. Oh iya, dia ini lagi butuh bantuan saya. Dia nggak akan minta bantuan ke kita ya. Tetapi kita sendiri yang peka, makanya kita bisa menawarkan. Seharusnya demikian.
gitu. Termasuk antusias juga begitu ya. Bagaimana ya, misal kalau kita berdagang itu ya, kita peka terhadap pembeli. Oh ya, pembeli ternyata kok berdiri lama. Oh ya, kita peka. Oh ya, kita sediakan tempat duduk. Monggo Pak Bu, ya, ditunggu sambil duduk terlebih dahulu, kita peka. Oh, ternyata dagangan kita laris ya, antriannya sampai 10 meter misal. Oh iya, wah, ini kan menyusahkan orang ya. Waktu tunggunya lama begitu. Oh ya, supaya nggak capek, Bapak Ibu dapat duduk di sini, misal seperti itu. Jadi akhirnya nanti peka. Jadi tanpa disuruh ini, peka ini tanpa disuruh lagi ya. Ini berhubungan dengan hati loh ya. Tanpa disuruh, tanpa dikekang, tanpa ada tekanan dari luar ya, khususnya dari luar. Makanya nanti karakter ini harapannya tidak karena mata kuliah ini gitu ya. Teman-teman bisa mempraktikkan secara mandiri gitu ya, peka dengan kesadaran sendiri. Makanya ini harus diniatkan dengan benar, niat benar-benar karena Allah, mencari ridho Allah ya, supaya ada pahalanya ya. Karena esensi kita ini hadir di dunia ini kan untuk ibadah sebenarnya ya. Tetapi ada satu hadis yang mengatakan ya semuanya harus berimbang gitu ya. Tidak semua yang dipikirkan itu adalah sholat terus, tidak. Ada aspek-aspek ya, bagian-bagian dari kehidupan kita ini yang itu butuh jam secara proporsional. Waktunya sholat, ya, waktunya makan, waktunya tidur. Begitu maksudnya. Tetapi yang bisa membedakan sholat, makan, makan, tidur, ini ya kan dari niat kita, niat mencari ridho Allah tadi, sehingga bernilai ibadah. Makanya nanti sesuai dengan tujuan kita hadir di dunia ini untuk ibadah. Gitu. Ini berkaitan dengan hati ya. Kemudian fisik ini kelihatan, tidak sesulit yang kita bayangkan. Gitu ya. Kesehatan itu ya harus kita jaga ya, tidak malas-malasan ya. Seperti kita ketahui berita yang booming ya saat ini, mungkin teman-teman kalau mau ikut berita di TV atau di media sosial ya, jadi Corbuzier itu kan lagi kritis gitu ya. Apa yang menjadi rahasianya kok ternyata bisa sembuh sampai saat ini karena vakum 2 pekan tidak tampil di media gitu. Ternyata dia membagikan resepnya ya. Ya memang betul fisiknya itu sudah lemas kritis gitu, tetapi cadangan oksigennya masih banyak ya, sehingga mampu bertahan. Apa yang menyebabkan ya karena dia tidak males olahraga. Intinya seperti itu. Jadi fisik juga harus kita jaga. Jangan sampai kita sakit-sakitan dengan alasan berkarakter. Wah, itu hanya alasan mereka yang tidak mampu saja ya, atau alasan untuk males saja sebenarnya. Saya berkarakter tak berdiam diri di kamar terus, ya itu ya salah gitu ya. Ya karakter ya harus energik gitu. Begitu ya, harus dirawat fisik ini supaya kita bisa maksimal. Kemudian jiwa ini kan latihan untuk motivasi, menghayati, merasakan gitu ya. Ini juga saya nggak tahu nih letaknya di mana, juga nggak tahu. Makanya ini harus kita latih terus gitu ya. Saya sedang emosi gitu ya. Kalau tipenya orang itu frontal ya, kalau emosi ya pasti kata-katanya buruk terus yang diucapkan ya, pincuk begitu ya, dia emosi. Ini contoh ya, contoh. Gitu. Tetapi ada orang yang meluapkan emosi juga tidak dengan kata-kata. Ya. Jadi manyun terus ya, gitu ya. Kalau dulu kita pernah pacaran, mungkin iya, ini pacar saya ini ya dia sedang emosi ya, perengut terus ya, itu bahasa Jawanya ya. Bahasa Jawanya seperti itu. Jadi nggak mau ditanya, nggak mau berkata, melakukan begini saya salah, tidak melakukan juga salah, bingung ini. Nah, ini kalau orang emosi, makanya kita harus bisa mengendalikan itu semua, gitu ya. Ini unsur-unsur karakter ini harus bergabung di satu kesatuan kita ya, tidak boleh pisah-pisah. Fisik saja berkarakter, disiplin, energik, tetapi tidak menghayati ya. Ya jangan sampai seperti itu. Ya ibarat sholat tadi. Makanya karakter ini dibangun atas 4 aspek ini. Ada otak, pengetahuan atau akal, ada hati, perasaan,
fisik tindakan dan emosi atau perasaan. Ini harus menyatu jadi satu. Jangan sampai dipisah-pisah. Kalau dipisah-pisah ya nanti enggak continue, tidak bisa istiqomah nanti. Hanya berhenti di sini gitu. Ini unsur karakter. Kemudian ya berarti kalau tadi ada unsurnya, kemudian kita tahu maknanya. Kemudian macamnya ada berapa? Berarti karakter itu bisa dilihat dari 4 aspek ini ya. Yang paling kiri, yakni berpikir, kemudian merasakan. Ya, kalau dia berpikir kemudian merasakan, berbuat, bisa berbuat, ya, berbuat. Nah, ini salah urutannya ya. Bisa merasa, berbicara dulu seharusnya begitu ya. Baru berbuat. Ini ibarat seperti 4 keterampilan berbahasa itu loh ya. Yang pertama itu reseptif dulu, baru produktif. Yang termasuk reseptif itu kan membaca, nah, ya. Itu reseptif ya. Membaca, menyimak itu reseptif. Yang pertama kan harus menyimak dulu, ya. Kemudian baru kita bisa menulis, bisa berbicara. Gitu. Jadi ini urut ya. Makanya harus kita sampai ke tingkatan berbuat. Jangan hanya berpikir saja tanpa berbuat ya kita nggak berkarakter karena nggak diketahui orang gitu ya. Berbuat saja tanpa dilandasi berpikir dan merasa juga berarti hanya ikut-ikutan, tidak dilandasi atas kesadaran gitu ya. Nah, ini kalau kita identifikasi. Kemudian ini menurut teori dari Kemdiknas ya, ada 18 nilai karakter bangsa. Nah, ini kan klasifikasi saja supaya memudahkan ya. Yang termasuk karakter itu apa sih? Kalau kita lihat dari makna etimologinya, berarti karakter itu hal-hal yang baik-baik semua gitu ya. Baik pikiran maupun perbuatan maupun ucapan. Yang baik-baik semua itu termasuk karakter berarti. Tetapi untuk memudahkan berarti kita klasifikasi gitu ya. Berarti di sini ada 18 karakter bangsa. Yang pertama religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, sampai tanggung jawab. Ini yang ada di buku-buku pendidikan karakter. Jadi 1 sampai 18 gitu ya. Di sini gemar membaca ternyata juga karakter. Tapi nanti kita coba lakukan satu persatu dulu ya. Kita mulai dari religius dulu mungkin ya. Mungkin sholatnya tepat waktu dulu. Nah, makanya nanti lebih banyak curhatnya teman-teman ya. Nanti kita coba hitung. Nanti saya akan buatkan Google Form untuk mengisi ini gitu ya. Satu hari ini apakah sholatnya disiplin begitu ya. Nah, itu untuk menunjukkan karakter religius begitu. Yang kedua ya sholat saja mungkin dari aspek religiusnya gitu ya. Kalau sholat oke, insya Allah oke yang lainnya. Gitu. Kalau ada yang lainnya mungkin untuk mendukung target lainnya, misal tilawah atau mungkin hafalan gitu ya. Gitu. Kalau enggak ya enggak masalah. Kalau enggak diisi misal di instrumen tersebut. Tadi ya kita kurang di target di religius ini. Kemudian coba kita jujur begitu ya. Jujur dalam hal apa? Ini karakter yang diklasifikasikan, didefinisikan oleh buku pendidikan karakter ya yang ada di Kemdiknas. Saya cepatkan saja. Kemudian bagaimana sih cara menumbuhkan karakter? Yang pertama ini ya namanya menumbuhkan berarti kan ada subjek yang kita tumbuhkan ya. Yang pertama ini keteladanan ya sudah umum teorinya. Diberi contoh langsung. Kalau kita ingin membentuk siswa berkarakter ya berarti kita kasih contoh siswanya. Kedua pembiasaan. Kita biasakan. Seperti saya ilustrasikan sholat tadi ya. Saya ingin khusyuk. Wah, melayang lagi pikiran, kembalikan lagi. Melayang lagi pikiran, kita kembalikan lagi. Begitu seterusnya. Sampai benar-benar dalam rakaat satu sholat itu ya benar-benar utuh, fokus.
Itu sampai begitu. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir tadi ya. Berpikir tadi ada terkait dengan wawasan ya. Terus mengajarkan moral. Moral ini cerita ya, cerita yang menginspirasi. 5, mengajarkan keterampilan hidup ya. Keterampilan hidup ini ya kaitannya dengan ya soft skill dan hard skill ya. Contohnya bagaimana masak ya. Nah, apalagi anak kos-kosan pasti sudah mahir ya. Contohnya masak, cuci pakaian sendiri ya, ini termasuk karakter juga. Kemudian 6, bisa resolusi konflik ya, bisa studi kasus, tapi ini hanya sekedar pengetahuan. Yang paling manjur adalah pembiasaan dan keteladanan, itu pasti. Misalnya kita ingin membiasakan anak disiplin, jadi ya sebelum pelajaran dimulai, disiplin itu diopeni benar. Misalnya ya, nanti juga begitu, mata kuliah kita nanti banyak diskusinya, tidak hanya tidak hanya di materi seperti ini ya. Kalau ini kan namanya ceramah ya, atau namanya itu klasikal. Nanti kita banyak coba kita terapkan disiplin. Ternyata ada satu siswa yang tidak disiplin ya. Jadi kita bantu dia, bukan kita korek-korek begitu ya. Nah, jadi harapannya teman-teman nanti dalam ini satu kelas ya, menganggap ini keluarga. Jangan sampai beranggapan kelas ini ibarat ruang untuk mencaci maki atau menguliti atau mempermalukan, tidak. Jadi misal nih ya, Mas Ihdal menceritakan di kelas ini ya, makanya ya jangan diceritakan ke orang lain gitu. Nah, karena ini tujuannya adalah kita keluarga, satu kelas ini satu keluarga begitu. Tidak ada kaitannya mempermalukan atau menyingkap keburukan, tidak, tapi murni untuk belajar di sini begitu ya. Pasti masing-masing diri kita memiliki kelemahan, termasuk saya juga sangat banyak begitu. Jadi share di sini nanti ketika teman-teman nanti mulai share ya, itu silakan ya. Kita lanjutkan faktor yang mempengaruhi karakter ya. Ini pengetahuan, semakin tahu berarti kita semakin paham secara umum ya. Kemudian teman bergaul, betapa banyak teman kita yang ini bisa mempengaruhi kita ya. Saya akan berprinsip setiap sore belajar. Ternyata ada teman kita ini ngajak ngopi, ayo ngopi ya, belajar terus sok-sok pinter. Itu pasti nanti ujiannya seperti itu. Nah, itu ujiannya nanti seperti itu ya. Termasuk sejenisnya, dimintai bantuan oleh orang tua, bisa saja. Ini teman, ini pengaruhnya sangat kuat. Ketiga, lingkungan, ya ini masyarakat luas. Di situ kok tabu ya mau berkarakter, apa ini disiplin. Orang-orangnya ini suka telat semua. Misal nih, kalau sholat Jumat, ya salam satu masjid itu ya cepat penuhnya kalau sudah adzan pertama begitu ya. Sebelum adzan itu masih kosong melompong. Kok malu saya? Ya, jangan begitu. Walaupun lingkungan tak mendukung ya kita optimis gitu ya. Ya, memang berat ini ya. Pasti berat, tidak mudah. Ini apalagi bertentangan dengan kesenangan orang banyak. Yang keempat, pendidikan. Nah, jangan sampai kita ini pendidikannya sudah hampir S1, namun dicap oleh orang lain itu ya seperti masih SD, SMP. Jangan sampai seperti itu. Makanya harus berjalan berbarengan. Saya sudah mau S1, ya maka saya harus dewasa. Tidak menyusahkan, merepotkan orang lain. Begitu. Ini faktor yang mempengaruhi. Maka kita harus bisa mengendalikan ini semua ya. Kita tahu betul, paham tujuan karakter ini ternyata adalah ibadah dan Allah Subhanahu wa taala. Berarti mantap niat saya. Kemudian diuji oleh teman tadi, oleh lingkungan, ya, oleh pendidikan tadi. Ya, berarti kita harus bisa menyelesaikan. Caranya bagaimana? Ya, misal diuji, ya diselesaikan, diuji, diselesaikan. Begitu seterusnya, gitu ya. Oke lah, tak apa-apa. Dalam 1 bulan saya kan sering diajak ngopi sama teman saya. Oke, silakan Mas Ikan. Boleh. Saya sering diajak ngopi begitu ya. Tak mungkin kan bisa langsung menolak
ya menolak. Saat itu juga tak mungkin. Mungkin intensitasnya bisa dikurangi terlebih dahulu. Ini teman saya si A ini terkadang main ke rumah saya mengajak ngopi itu biasanya 1 bulan 4 kali. Oke lah, kita turuti 3 kali dulu ya. Oke, saya minta tolong ya di bulan terakhir ini saya tak belajar dulu. Saya banyak ketinggalan dengan tugas-tugas kuliah. Oke lah, pasti mereka juga memaklumi kalau kita jelaskan dengan cara yang benar. Kemudian kita coba lagi ya, nanti ya sampai akhirnya itu 1 bulan cuma ngopi 1 kali. Nah, itu kan nggak merugikan juga ya, tapi tetap silaturahmi bisa sambung gitu. Oke, kita sepakati 1 bulan 1 kali aja ya. Ini saya memiliki target mau lulus, banyak tanggungan saya yang belum tercapai. Nanti kalau saya sudah lulus nggak apa-apa ngopi 1 bulan 4 kali. Misal seperti itu. Nah, ini harus kita selesaikan, jangan didiamkan. Bisa diselesaikan, bisa ya, tidak ada masalah yang sulit ya. Selama kita mau menyelesaikan pasti mudah gitu. Yang membuat sulit itu adalah ya sebenarnya dari kita sendiri saja. Misal nih ada orang tadi yang ngopi, tadi yang ngajak ngopi, kita nggak bisa menyelesaikan, nggak bisa Ustadz, karena ini sudah perjanjian ya. Berarti ya itu kan kita mengekang diri kita sendiri sebenarnya begitu ya, dengan mengalaskan mengada-ada itu. Kalau kita mau mengkomunikasikan itu, insya Allah dia juga akan memaklumi, ya kamu kuliah, saya nggak kuliah, saya tak tahu diri lah gitu. Pasti begitu nanti ya. Jadi bisa diselesaikan. Kemudian apa sih indikator karakter? Karena karakter tadi ada 4 aspek ya. Ada 4 aspek. Berarti indikator ini kan yang menunjukkan bahwa kita ini berhasil melakukan karakter. Yang pertama, terus-menerus. Jadi belajar ini terus-menerus. Berarti apa sih esensi disiplin? Ya, berarti kita harus paham betul sebelum kita mempraktekkan disiplin. Apa sih kategori disiplin? Harus tahu dulu. Kemudian adil kepada semua siswa. Karena ini kan aspeknya tadi siswa ya. Hasil akhirnya nanti. Kemudian menjadi teladan dan layak dicontoh. Ini semua bisa dilihat. Menunjukkan kebaikan dengan memberi contoh ya, bukan riya atau pamer tadi ya. Jadi kalau nanti kita ingin menunjukkan karakter itu silakan diniatkan untuk memberi contoh ya, bukan pamer. Pasti tahu lah perbedaannya ya. Jadi kita pasti tahu gitu ya. Kadang saya juga begitu ya. Saya punya baju baru, wah saya pakai biar orang lain wah mengira uang saya banyak, berarti itu niatnya pamer ya. Tetapi kalau saya pakai baju baru ini karena ada mengatakan sunnah kalau ke masjid pakai baju yang paling bagus, ya itu berarti beda niatnya. Yang di awal tadi itu ya memang karena pamer atau riya ya. Kalau yang kedua tadi karena memang dasarnya dia ingin ibadah mengikuti hadis atau sunnah tadi, begitu. Beda, hasilnya juga beda nanti. Kalau yang pamer tadi mungkin dilihat orang itu ya petenteng-petenteng gitu ya, bajunya dilihat-lihatkan gitu. Tapi kalau yang kedua mungkin ya biasa saja seperti memakai baju yang lainnya gitu. Ini indikator. Oh, ternyata sudah habis. Nah, untuk memudahkan ini teman-teman ya, silahkan kita coba masuk LMS ya. Nah, saya coba. Teman-teman silakan masuk e-learning, nanti saya pandu. Ada yang sudah masuk? Ada yang sudah masuk? Silakan bagi yang sudah masuk. Saya Ustadz. Mas Iqdal sudah belum Mas Iqdal? Sedang Ustadz. Oke, saya cek di sini ya. Cara menambahkannya gimana Ustadz? Ya, sebentar Mas. Saya cek dulu, nanti ada yang... Ini sudah tampil ya screen-nya? Sudah Ustadz. Oke. Kalau teman-teman dashboard-nya nanti kan kelihatan seperti ini ya. Yang pojok paling kiri itu berarti course yang sudah enroll ya. Enroll itu berarti sudah registrasi ulang. Itu artinya ya sudah diterima sebagai mahasiswa. Kalau belum ada di samping kiri, ya berarti belum ada. Kita cek dulu ya.
Nanti teman-teman pilih yang praktik penanaman karakter. Nah, kemudian saya lihat ini di partisipan. Ini sudah ada belum? Kemarin settingannya sudah tak buat ya. Wow, ternyata belum ada ya. Oke, teman-teman bisa masuk dulu ya ke e-learning ini. Silahkan. Sudah, Ustaz. Sudah ya. Nah, kalau sudah, insya Allah settingannya ini sudah saya rubah kemarin. Nah, ini buktinya. Self-enrollment student. Jadi siswa atau mahasiswa bisa enroll mandiri, tidak harus saya masukkan. Nanti kalau teman-teman masuk ya di awal kan tampilannya kita coba di dashboard ya. Nah, tampilannya pasti seperti ini ya nanti. Nah, di bawah itu ada atau di kolom kanan seperti ini nanti ada praktek karakter atau di sini. Silakan diklik. Oh alah. Ya. Nanti di bawah ada tulisan, bawah tengah ada tulisan enroll. Itu. Klik di situ, nanti sudah masuk. Itu ya. Oke, saya cek siapa yang sudah masuk. Kalau lewat HP bagaimana, Ustaz? Lewat HP nggak tahu saya belum pernah login pakai HP Mas Idal. Karena posisinya di mana nggak tahu ya. Yang jelas pasti juga ada tombol itu ya. Coba saya cek partisipannya. Wah, ini Mas Huda sudah masuk, udah bagus ya. Nah, ini. Berarti kalau sudah Yang mana yang gimana? Yang mana sih? Coba ulangi lagi, Ustaz, dari awal. Saya ulangi lagi ya. Nah, teman-teman, kan kalau login pertama nanti tampilannya pasti di dashboard ya. Di dashboard itu pasti masuknya di PGSD nanti ya. Jadi course atau MK yang ada di PGSD itu muncul semua. Nah, muncul semua. Tapi nanti kalau sudah di enroll, posisinya itu sudah hitam di pojok kiri kalau di tampilan laptop ya Mas Iqdal. Tapi kalau HP nggak tahu saya. Kalau di kanan masih ada ya klik, ya, pilih praktek penanaman karakter, klik. Nanti di pojok tengah bawah sini ada enroll, klik. Nah, itu Mas Idal, sudah dicoba? Bisa, Dal. Oke. Di mana, Pin? Itu loh, ada strip 3 sebelah kiri. Ayo, coba share screen terus, coba, saya stop screen terus. saya ya. Mas Alvin coba share screen. Iya, Pin, coba share screen, Pin. Only host, Ustaz. Saya belum diizinkan. Sudah saya izinkan, Mas. Coba diulangi. Oke, terima kasih, Ustaz. Saya gitu. Tapi dengan jadwal baru kan PAI, Bos. Mosok. Ya? Bisa Mas Alvin? Sudah saya Settingnya ganti. Multiple can screen. Amin terakhir. Nah, ini diperhatikan Mas Idal. Siap. Tugas kok. Ini Dal, titik 3 sebelah kiri. Ya, terus Pilih site home. Yang gambarnya rumah. Udah? Sudah. Terus pilih pendidikan guru sekolah dasar paling bawah. Udah? Iya, terus Pilih praktik penanaman karakter yang kedua setelah habituasi itu loh. tekan langsung aja, Pin. Iya, langsung. Ntar masuk sendiri. Oke, sip. Thank you, Pin. Yuk. Oke, sudah bisa? Ada yang kesulitan? Oke, terima kasih Mas Alvin sudah membimbing teman kita untuk bisa masuk e-learning ya.
Tadi Mas Haikal izin ya untuk mengantarkan orang tua, nggak apa-apa. Ini berarti yang belum masuk siapa ini? Saya Ustadz, Mas Hatim. Apa kesulitannya Mas Hatim? ini masih menggunakan paketan Zoom Ustadz, jadi belum Oh, ada masih paketan reguler. Zoom, nggak bisa dibagi. Oke, Pak. Iya. Tapi bisa ya nanti kalau Nanti dari saya coba, setelah Ustadz. kuliah ini. Nanti kalau kesulitan, Iya. minta tolong Mas Alvin ya, kalau pakai HP. Baik Ustadz. Oke. Nah, teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal, kita kan blended learning ya, memajukan tatap muka melalui Zoom dan melalui tugas terstruktur melalui LMS atau asinkronus. Kalau Zoom sinkronus, kalau LMS asinkronus. Nah, nanti ya materi asinkronus akan saya lengkapi nanti ya, karena ini sementara teman-teman dapat mengunduh materi tadi. Nah, ini materi kedua nanti belum ada ya. Tapi untuk pertemuan pekan depan kan sudah masuk 3, nanti masuk 3 saja langsung ke ini ya. Gitu. Nanti untuk materi lengkapnya apa yang harus dilakukan, misalnya di situ ada instrumen yang harus diisi. Berarti nanti saya tampilkan di sini ya. Misal instrumen karakter untuk 1 pekan. Nah, nanti diisi. Begitu ya. Diisi. Nah, nanti kita evaluasi setiap tatap muka Zoom-nya begitu ya. Ustadz, saya lakukan kemarin, saya jujur ya. Saya ini masih gelisah ini. Sebenarnya tujuan kuliah ini untuk apa? Misal begitu, curhat seperti itu nggak apa-apa ya. Jadi jangan sungkan-sungkan atau malu untuk mengutarakan. Semua disampaikan saja, enggak masalah. Makanya saya berpesan kepada teman yang lainnya, kita ini satu keluarga ya, satu kelas ini ya. Jadi tidak ada maksud untuk mempermalukan ya. Jadi niat kita murni belajar. Kalau yang disampaikan teman kita ini dirasa itu aib ya jadi jangan, saya minta tolong tidak disebar kemana-mana, cukup sebagai pelajaran ini saja itu ya. Jadi murni niatnya itu belajar begitu ya, tidak ada niat untuk menasihati dengan tujuan menguliti atau mempermalukan di depan kelas, tidak ya. Kita ini satu keluarga begitu ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya lebih banyak teman-teman yang curhat begitu terkait praktek karakter ini gitu ya. Ustadz, saya kok masih susah ya gitu. Ini apa kesulitannya gitu. Itu yang dapat saya sampaikan, waktu sudah menunjukkan ya 8:07. Ada pertanyaan lagi, Ustadz. Ya, ada pertanyaan, silahkan, masih ada waktu berapa menit. Saya Ustadz, Silakan Mas Alvin. yang Mas Idal tadi mau bertanya sama Mas Idal, sudah diklik enroll paling bawah belum? Setelah masuk kan di scroll ke bawah ada tulisan enroll me. Sudah, Vin. Oh iya deh. Alhamdulillah. Berarti tinggal Mas Hatim saja ini ya. Ya Ustadz. Oke, Mas Pakai Hafid. HP tim. Mas Hafid gimana Mas Hafid? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi Atau wabarakatuh. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan di mata kuliah ini ya? Ustaz, Silakan. itu presensinya nggak bisa diklik, Ustaz. Linknya. Oke. Itu Google Form ya. Memang saya sengaja untuk backup data, kalau sewaktu-waktu nanti menggunakan itu nggak bisa. Nanti saya copy di grup WhatsApp Mas Iqdal ya. Bisa isi di situ. Ya, Ustaz. Oke. Nggak apa-apa diisi di setelah mata kuliah ini nanti. Begitu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Terima kasih. Sudah ya. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti perkuliahan ini dengan baik ya. Kita pertahankan, semoga karakter bagus ini tetap bisa kita laksanakan di masa yang akan datang ya. Tidak hanya di masa kuliah ini saja. Di yang lainnya juga harapannya kita bisa berkarakter. Itu statement terakhir saya ya, niatkan selalu yang karakter ini untuk mencari ridho Allah begitu ya, dengan ibadah supaya bernilai, tidak hanya karena
tuntutan mata kuliah ini saja, jangan ya rugi gitu hanya sekedar tuntutan mata kuliah. Jadi niatkan ibadah gitu ya, supaya ada bernilai gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tentunya banyak kelebihan kurangnya ya, karena tadi yang berbicara yang banyak itu saya. Jadi kalau ada penjelasan yang kurang berkenan, menyinggung perasaan teman-teman, saya terbuka untuk minta maaf ke semuanya. Mari kita istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.